Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna yang dikasih Tuhan. Kembali lagi pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih membangunkan kami pada pagi yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami. Biarlah apa yang kami renungkan ini dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan, mari buka Alkitab kita yang terambil dari Roma 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kakak bacakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan kepada Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan, pada perikop sebelumnya, Paulus mengungkapkan tentang pergumulannya akan dosa dan hidup benar. Nah, pada perikop ini, Paulus memberikan jawaban terhadap kedua pergumulan tersebut. Pergumulan yang pertama, Paulus menjawab di ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, yaitu dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ini adalah karya Allah yang tidak dapat dilakukan manusia. Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa dan mengutus Roh Kudus untuk memberikan hidup yang memerdekakan manusia dari kutuk dosa. Nah, sedangkan pergumulan yang kedua, Paulus menjawab di ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8, yaitu hidup menurut roh, bukan menurut daging. Rekan-rekan, hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Dengan kata lain, kebenaran Allah dapat digenapi dengan hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan. Oleh roh, kita telah dimampukan untuk mematikan perbuatan-perbuatan cemar yang berasal dari keinginan daging, sehingga kita tidak lagi memperhambakan diri kepada kuasa kedagingan itu. Oleh roh juga, kita diberi pengertian bahwa mereka yang hidup menurut daging hanya memikirkan hal-hal dari daging, yaitu segala bentuk kejahatan bahkan perseteruan dengan Allah. Dan hal ini tidak berkenan di hadapannya. Jadi rekan-rekan teruna, hiduplah di dalam Kristus dan izinkan rohnya memimpin kita sehingga hidup ini dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Amin. Untuk merenungkan firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini telah Engkau berikan nikmat besar kepada kami. Tuhan, kini kami telah selesai merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau jadikan kami sebagai pribadi yang hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan. Terima kasih Tuhan. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.